Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivia Khairunisa Zalri dengan NPM 200500046 dan teman saya Rizky Syarif Pratama dengan NPM 200500044. Kami dari kelompok 1 pada mata kuliah Budaya Alam Minangkabau dengan dosen pengampu Dr. Andes Haji M. Khudri MPD dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas PGRI Sumatera Barat. Pada materi kali ini kami akan membahas tentang manusia Minangkabau. Berikut videonya. Rumah Gadang adalah nama untuk rumah adat Minangkabau yang merupakan rumah tradisional dan banyak dijumpai di Sumatera Barat, Indonesia. Salah satu rumah adat yang ada di Sumatera Barat yaitu Istana Rajo Basa Pagaruyung. Istana Basa yang lebih terkenal dengan nama Istana Pagaruyung adalah museum berupa replika Istana Kerajaan Pagaruyung yang terletak di Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Istana Basa yang berdiri sekarang ini sebenarnya adalah replika dari yang asli. Istana Basa yang asli terletak di atas bukit batu patah dan dibakar habis pada tahun 1804 saat terjadi Perang Padri. Istana baru didirikan kembali tetapi terbakar lagi pada tahun 1966. Setelah kejadian kebakaran itu, lalu di tahun 2007 Istana Basa mengalami kebakaran hebat akibat petir yang menyambar di puncak istana. Akibatnya bangunan 3 tingkat itu hangus terbakar. Pembangunan kembali istana selesai selama 6 tahun dan diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia yaitu Susilo Bambang Yudhoyono pada Oktober 2013 dan sampai saat sekarang ini masih dibuka untuk umum. Tanbo Minangkabau adalah karya sastra sejarah yang merekam kisah-kisah legenda-legenda yang berkaitan dengan asal-usul suku bangsa, negeri, dan tradisi dan alam Minangkabau. Tanbo Minangkabau ditulis dalam bahasa Melayu yang berbentuk prosa. Tanbo berasal dari bahasa Sangkerta, yaitu tanba yang artinya bermula. Dalam tradisi masyarakat Minangkabau, Tanbo merupakan suatu warisan turun-temurun yang disampaikan secara lisan. Tanbo di Minangkabau secara garis besar dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, Tanbo Alam yang mengisahkan asal-usul nenek moyang yang serta tentang kerajaan Minangkabau. Yang kedua, Tanbo Adat yang mengisahkan adat, sistem pemerintahan, dan undang-undang tentang pemerintahan Minangkabau pada masa yang lalu. Tanbo Alam Minangkabau. Sri Maharaja Diraja meneruskan perjalanan ke Tenggara menuju Pulau Jawa Al-Kibri. Sayangnya kapalnya dihempas oleh badai dan terombang-ambing berminggu-minggu di samudera luas. Untungnya terlihat sebuah daratan sebesar telur itik di kejauhan. Sri Maharaja Diraja memerintahkan bawahannya untuk mendayung ke pulau itu. Tempat mereka berlabuh dinamakan Labuhan Sitembaga dan pulau itu diberi nama Sirangka dan Berangkang karena bentuknya yang mirip kepiting. Rupanya pulau tersebut adalah puncak sebuah gunung, yaitu Gunung Merapi yang saat itu masih terendam oleh banjir pada zaman dahulu. Berkat kekuasaan Tuhan, air laut berangsur-angsur surut. Daerah baru yang luas pun terbuka. Dibuatlah ekspedisi untuk membuat pemukiman baru dengan cara menaroka, menebang dan membakar hutan. Di pemukiman yang baru, adat mulai ditulis dan raja memerintah dengan adil, sehingga rakyat senang dan kebudayaan serta permainan anak negeri pun berkembang. Desa yang rakyatnya beriang-riang itu kemudian dinamakan Nagari Pariangan. Kata Pusako Minangkabau mengatakan, dari mana titiak palito, dibalik telong nan batali, dari mana turun meniniak moyang kita, dari lereng Gunung Merapi. Tanbo Adat. Yang pertama, adat nan sabana adat. Adat asli yang tidak lapuk oleh panas, tidak lekang oleh hujan. Adat ini berisi ketentuan adat yang bersifat inti dan mencerminkan identitas Minangkabau seperti hukum pewarisan, pembagian tanah ulayat, dan pengangkatan kepala suku. Yang kedua, adat istiadat. Berisikan kebiasaan-kebiasaan berlaku di tengah masyarakat. Yang ketiga, adat nan diadaitkan. Berisikan undang-undang beserta hukum yang berlaku. Yang keempat, adat nan taradai, merupakan konsensus atau mufakat bersama dari masyarakat setempat. Nagari Pariangan adalah salah satu daerah yang terletak di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Nagari Pariangan dikenal akan kesuburan dan keindahan alamnya yang berada di lereng Gunung Merapi. Nah, keberadaannya di wilayah pegunungan membuat panorama alam di Nagari Pariangan begitu luar biasa.
sehingga Nagari Pariangan masuk dalam daftar 5 desa terindah di dunia versi budget travel yang disandingkan dengan 4 desa lainnya. Selain pemandangan yang indah, Nagari Pariangan merupakan nagari atau daerah asal suku Minangkabau yang biasanya disebut oleh masyarakat setempat sebagai Tampuk Tangkai Alam Minangkabau, yakni dipercaya sebagai tempat pertama munculnya kehidupan di alam Minangkabau ratusan tahun silam. Meskipun sudah berusia ratusan tahun, namun hingga saat sekarang ini masyarakat dan pemerintah daerah setempat tetap mempertahankan warisan budaya leluhur yang dibuktikan dengan kearifan lokal yang masih terus terjaga hingga saat sekarang ini. Menurut Tembok Minangkabau, Nagari Pariangan merupakan nagari yang tertua di Sumatera Barat karena kebudayaan Minangkabau mulai lahir dari sini. Banyak terbukti dengan ditemukannya berbagai macam-macam bukti sejarah seperti menhir dan prasasti. Asal-usul orang Minangkabau. Suku Minang berasal dari Provinsi Sumatera Barat. Minangkabau sendiri merupakan sebuah desa yang terletak di kawasan Kecamatan Sungayang, Tanah Datar, Sumatera Barat. Nama Minangkabau berasal dari kata Minang yang artinya menang dan Kabau yang artinya kerbau. Dalam ensiklopedia pelajaran umum yang ditulis oleh Gamal Komandoko, suku Minang sendiri berasal dari 2 suku utama, yaitu suku Kotopiliang yang didirikan oleh Datuk Katumanggongan dan suku Bodi Sanyago yang didirikan oleh Datuk Perpatianan Sabatang. Kedua suku tersebut berkembang menjadi banyak suku seiring perkembangan zaman. Di antaranya adalah suku Tanjung, Caniago, Kotopiliang, Guci, Semabur, Sikumbang, Jambak, Melayu. Suku Minang menganut sistem matrilineal, artinya garis keturunan berasal dari pihak wanita. Segala kekayaan dan nama keluarga akan diwariskan kepada kaum wanita. Dalam hal ini, wanita memegang peran penting dan tanggung jawab lebih besar dibandingkan laki-laki. Menurut Tambok Alam Minangkabau yang dikarang oleh Datuk Toeh dari Koto Gadang Payakumbuh, asal orang Minangkabau merupakan keturunan Iskandar Zulkarnain. Ia mempunyai 3 orang anak, yaitu Sultan Maharaja Alef yang berkuasa di negeri Ruhum, Sultan Maharaja Dipang berkuasa di negeri Cina, dan Sultan Maharaja Dirajo di Pulau Paco, atau yang menjadi asal-usul nenek moyang orang Minangkabau. Ketika mendarat di puncak gunung Puncak Merapi, kapal itu rusak. Ketika memperbaiki kapal, laut basentak surut, langit basentak naik. Terjadilah daratan yang luas di lereng Gunung Merapi. Sultan Maharaja Dirajo mempunyai seorang istri yang bernama Indo Jelito. Dia mempunyai seorang anak yang bernama Datuk Katumanggongan. Setelah Sultan Maharaja Dirajo wafat, Indo Jelito kawin dengan Ceti Bilang Pandai. Ia melahirkan anak yang bernama Datuk Perpatianan Sabatang. Itulah yang menjadi asal-usul perkembangan orang di Minangkabau. Asal-usul nama Minangkabau. Dalam sebuah legenda yang beredar, sejarah nama Minangkabau sendiri berasal dari ekspedisi yang dilakukan oleh Kerajaan Majapahit pada abad ke-16 untuk mencegah peperangan yang menimbulkan korban jiwa. Masyarakat setempat mengusahakan untuk mengadu kerbau milik mereka dengan kerbau Jawa milik pasukan Majapahit. Pada waktu itu, pasukan Majapahit disebut membawa seekor kerbau yang besar, agresif, sedangkan masyarakat setempat hanya mengeluarkan seekor kerbau yang lapar. Namun mereka memasang sebilah pisau pada masing-masing tanduk anak kerbau tersebut. Alhasil anak kerbau dengan sebilah pisau di tanduknya mampu mengalahkan kerbau besar milik pasukan Majapahit. Nama Minangkabau kemudian menjadi terkenal akibat peristiwa tersebut. Menurut beberapa ahli, asal nama Minangkabau, menurut Profesor Dr. Purbacaraka, asal nama Minangkabau berasal dari Minangatambuan yang ada pada prasasti Kedukan Bukit. Prasasti ini menceritakan tentang perluasan wilayah Minangatambuan, yaitu perluasan wilayah yang bermula dari kemenangan utusan Raja Minangatambuan yang dipimpin oleh Datuk Sibijaya, Panglima Perang Minangatambuan, melawan bajak laut yang banyak meresahkan masyarakat di sekitar Sungai Palembang.
Semua ini dituangkan Profesor Purbacaraka dalam bukunya Riwayat Indonesia 1. Hanya saja di manakah letak daerah Minangkabau itu hingga saat ini masih menjadi perdebatan. Lalu menurut Van der Tuk, seorang profesor berkebangsaan Belanda, mengatakan bahwa Minangkabau merupakan berasal dari kata Pinangkabu, yaitu tanah pangkal atau tanah asal atau tanah leluhur. Pendapat ini dikuatkan pula oleh pernyataan Thomas Stamford Raffles, yaitu ahli kebangsaan Inggris yang pernah menjabat Gubernur Jenderal Inggris di Indonesia. Adu kerbau, adu kehormatan. Di siang hari di kawasan Ranah Minang, puluhan warga memadati arena pertandingan. 2 ekor kerbau saling berhadapan. Mereka akan diadu untuk ditetapkan sebagai juara. Itulah sepintas adu kerbau yang menjadi budaya turun-temurun Minangkabau, Sumatera Barat dan berlangsung ratusan tahun. Minangkabau diambil dari kata Minang yang berarti kemenangan dan kabau artinya kerbau, dengan kata lain berarti kerbau yang menang. Penamaan ini berhubungan erat dengan sejarah terbentuknya Minangkabau yang diawali kemenangan suatu pertandingan adu kerbau. Untuk mengakhiri peperangan melawan kerajaan besar dari Pulau Jawa. Keterkaitan suku Minangkabau dengan hewan ternak dapat dilihat pada identitas budaya, seperti rumah begonjong yang disebut rumah gadang, begitu pula pada pakaian wanitanya, baju tanduk kabau, seperti pakaian bundokan duang. Kerbau yang kalah dan kerbau yang lari di lawannya dapat terlihat nanti di akhir. Sekian video materi dari kelompok 1 tentang manusia Minangkabau. Saya Fikri Harunisa dan teman saya Rizky Syarif Pratama mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kecil. Kami harap untuk teman-teman dapat menikmati video yang telah kami kerjakan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.